Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI edisi Jumat 18 Juli 2025. Sari berita sepanjang 2024 hingga Juli 2025, kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur jadi perkara pidana terbanyak yang ditangani Kejari ND. Selain liburan sekolah, Juni hingga Juli 2025, aktivitas penumpang di Pelabuhan IP melonjak. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rizwan Sundi. Kita awali berita pertama, kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur merupakan perkara pidana yang terbanyak yang ditangani Kejari ND sepanjang tahun 2024 hingga Juli 2025. Laporan Rovinus Bula. Kepala Kejaksaan Negeri Ender Julfahmi SHMH menyatakan kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur merupakan perkara pidana terbanyak yang ditangani Kejaksaan Negeri Ender sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana di halaman kantor Kejaksaan Negeri Ende Selasa 15 Juli 2025. Ia menjelaskan jika kita melihat data di Ende, tindak pidana yang paling banyak terjadi adalah persetubuhan anak di bawah umur dan pelakunya sebagian besar adalah orang terdekat korban. Ia menyebut angka kasus ini mencakup 60 hingga 70% dari total tindak pidana yang diproses Kejari ND. Julfahmi menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya fokus pada penindakan hukum, tetapi juga gencar melakukan upaya preventif. Edukasi hukum digalakan lewat program Jaksa Masuk Sekolah dan siaran di RRI ND melalui Seksi Intelijen Kejaksaan. Paling banyak itu saya bilang tadi perkara cabul dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur di melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada mungkin 60-70%. Kalau di kota-kota besar mungkin perkara narkotika yang paling banyak. Di sini perkara persetubuhan atau percabulan terhadap anak di bawah umur yang mayoritas. Jadi kan tadi saya sampaikan kepada masyarakat, media termasuk ya, orang tua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk siswa sendiri agar menjaga. Jadi kalau kita ini memang sesuai dengan tupoksi kita di bidang intelijen, kita telah melakukan penyuluhan itu, penerangan hukum pada sekolah-sekolah, termasuk pada RRI, Jaksa Menyapa, yang materinya itu disisipkan tentang pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tadi. Menurutnya, peran keluarga sangat vital dalam melindungi anak dari kekerasan seksual. Ia menghimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak, terutama dalam lingkungan sosial yang rawan. Julfahmi juga menyoroti keterkaitan antara konsumsi minuman keras tradisional, banyak tindakan pidana termasuk kekerasan seksual terjadi akibat konsumsi minuman keras. Julfahmi menyampaikan prihatin atas maraknya kekerasan seksual terhadap anak yang tidak hanya terjadi di kota tetapi juga merambah hingga ke desa-desa. Ia menyebut pentingnya kolaborasi antar instansi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut. RRI Ender Rovinus Bula melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Provinsi NTT berkomitmen penuh untuk menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional di NTT dengan menyediakan anggaran bagi masyarakat. Hal ini dilakukan agar semua masyarakat dapat mengakses hak pelayanan kesehatan dari negara. Selengkapnya Feriso melaporkan. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkianus Lakalena melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ngada. Agenda utama dalam kunjungan kerja ini adalah pertemuan bersama para kepala desa, lurah, camat, dan kepala puskesmas se-Kabupaten Ngada yang digelar di Aula Setda Ngada. Pertemuan difokuskan pada penguatan sinergi dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional menuju Universal Health Coverage di Kabupaten Ngada. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena dalam sambutannya menekankan pentingnya evaluasi pelaksanaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional di setiap kabupaten kota, termasuk di Kabupaten Ngada.
Di hadapan para camat, lurah, dan kepala desa yang hadir, Gubernur meminta agar pendataan identitas kependudukan di setiap wilayah harus benar-benar akurat dan menjangkau semua agar masyarakat dapat mengakses hak pelayanan kesehatan dari negara tanpa kendala. Gubernur menekankan agar kepala desa dan lurah memastikan tidak ada satupun warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan atau belum memiliki KTP elektronik. Sebagai bentuk komitmen nyata dari Pemprov NTT, Gubernur Melki menyebutkan bahwa dukungan dana APBD 1 NTT untuk membantu biaya BPJS masyarakat NTT akan menjangkau 63.469 orang. Sementara pimpinan BPJS Cabang ND Nara Grace Ginting mengatakan bahwa dari data yang ada, saat ini sudah 98% yang menjadi anggota BPJS dengan keaktifan 82%. Hal ini membutuhkan keterlibatan pemerintah untuk memfasilitasi anggaran bagi yang perlu menjadi anggota, mengaktifkan kembali anggota BPJS yang terkendala pembayaran, serta melakukan validasi sejumlah masyarakat untuk didata ulang secara baik. Mungkin perlu validasi data di lapangan lebih baik lagi supaya karena masih ada masyarakat yang belum tercover juga. Banyak masalahnya ada memang karena belum terupdate datanya di Dukcapil atau data bayi yang belum diurus NIK-nya. Harapannya nanti kepala desa bisa membantu masyarakatnya. Tadi kan harapan Pak Gubernur dan Bupati begitu ya. Peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Ngada. Pemda Ngada telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kelompok-kelompok masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen untuk memastikan seluruh warga mendapatkan hak layanan kesehatan yang layak melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Arariana Ferisoo melaporkan. Selama liburan sekolah di bulan Juni hingga Juli 2025, aktivitas penumpang di Pelabuhan ND melonjak signifikan. Ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan moda transportasi laut. Suimam melaporkan. Kepala KSOP kelas 4 ND melalui pelaksana lalu lintas angkutan laut, Sepriandi Alfred mengatakan berdasarkan data total pergerakan penumpang selama masa liburan tahun 2025 mencapai 33.481 jiwa, naik 15,7% dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencatat 28.220 jiwa atau 7,6%. Dijelaskan bahwa lonjakan tersebut mencerminkan peningkatan mobilitas warga dan minat yang tinggi terhadap jalur pelayaran menuju Surabaya, Bali, dan Kupang atau sebaliknya. Selama masa liburan sekolah, penumpang yang naik maupun yang turun melalui pelabuhan IP naikannya sekitar 15,7% lah untuk periode tahun 2025. Baik yang ke Surabaya, ke Bali, ke Kupang, ataupun yang sebaliknya. Seperti itu. Ia melanjutkan, untuk mendukung arus penumpang selama periode tersebut, 9 unit kapal beroperasi aktif di pelabuhan. 3 kapal Roro, yakni KM Dharma Rucitra 8, KM Dharma Kartika 5, dan KM Niki Mila Utama melayani penyeberangan reguler. Sementara itu, 4 kapal Pelni, KM Awu, KM Lawit, KM Wilis, dan KM Bina Iya turut memperkuat armada laut bersama 2 kapal perintis, KM Sabuk Nusantara 49 dan KM Sabuk Nusantara 90 yang melayani wilayah terpencil. Ditambahkan, tren ini juga menunjukkan bahwa moda transportasi laut tetap menjadi pilihan utama warga ND. Peningkatan ini menjadi indikator positif bagi pelayanan pelabuhan dan peran strategis pelabuhan IP dalam mendukung konektivitas regional. Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Bulog Cabang Ruteng menggelar kegiatan penyaluran bantuan beras kepada warga di Kelurahan Satar Tacik, Manggarai. Laporan Mario. Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Bulog Cabang Ruteng menggelar kegiatan penyaluran bantuan beras kepada warga di Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Lengkerembong pada Rabu 16 Juli 2025. Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Manggarai, beberapa OPD, unsur Forkopimda Kabupaten Manggarai, dan juga Bulog Cabang Ruteng. Dalam pantauan RRI, warga penerima bantuan sangat antusias hadir di kantor Kelurahan Satar Tacik. Acara ini diawali dengan laporan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pemerintahan Kabupaten Manggarai yang memaparkan data penerima bantuan beras yang telah disiapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Manggarai Fabiabu menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah daerah ingin memastikan secara langsung bahwa bantuan beras yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran. Kita hari ini mendapatkan sedikit titipan beras keperluan kita sehari-hari dalam melanjutkan kehidupan keluarga kita masing-masing. Pemerintah daerah hari ini mau memastikan, mau melihat dari dekat tentang beras cadangan untuk Republik Indonesia ini diberikan kepada sebagian masyarakat Kabupaten Manggarai. Kita mau pastikan dari dekat beras-beras apa, lalu berapa jumlah yang diberikan kepada setiap keluarga penerima manfaat hari ini, dan bagaimana sasarannya. Ia juga menyampaikan harapannya agar bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Selain tepat sasaran, penyaluran bantuan beras ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan sehingga bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif dan tidak disalahgunakan. Saya harap saja bahwa bantuan ini diberikan pada orang-orang yang pas, orang-orang yang tepat. Harapannya pada setiap kecamatan-kecamatan atau desa-desa besok-besok ini ya disampaikan secara baik, lalu kemudian dalam jumlah yang pas sesuai dengan peruntukannya. Sementara itu, Kepala Bulog Cabang Ruteng Raymond menjelaskan bahwa program bantuan pangan penyaluran beras ini ditujukan kepada keluarga penerima manfaat dengan memanfaatkan cadangan beras pemerintah. Program ini juga merupakan salah satu paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Program bantuan pangan ini adalah penyaluran beras kepada keluarga penerima manfaat dengan memanfaatkan cadangan beras pemerintah. Program ini juga merupakan salah satu paket stimulus dari 5 paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilisasi ekonomi. Khusus untuk program bantuan pangan ini berada pada klaster penebalan bansos. Untuk data itu bersumber dari data tunggal sosial ekonomi nasional, bersumber dari Kementerian Sosial, dan secara khusus untuk Kabupaten Manggarai itu ada 39.164 penerima. Khusus untuk Manggarai itu sendiri, jumlah beras yang akan diterima atau akan dibagikan, disalurkan nantinya itu sebesar kurang lebih 780-an ton. Ditambahkannya, setiap penerima masing-masing akan mendapat 10 kg per bulan alokasi, dan karena bantuan ini diberikan 2 alokasi, yaitu alokasi di bulan Juni dan bulan Juli, maka penerima akan mendapatkan 20 kg sekaligus atau sebanyak 783.280 kg untuk Kabupaten Manggarai. Dari Manggarai, Mario melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Warta berita ini bisa Anda ikuti juga melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Pasokan beras lokal di Pasar Wolowona mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir akibat cuaca yang tidak menentu. Penurunan ini berdampak langsung pada ketersediaan beras dari petani lokal. Laporan Ricardus Kota. Abdul Kahar, salah satu pedagang di Pasar Wolowona, mengungkapkan cuaca yang berubah-ubah belakangan ini memengaruhi kualitas dan jumlah panen petani. Hal ini membuat pasokan beras lokal menjadi terbatas dan tidak mencukupi kebutuhan pasar. Saat ini, pedagang hanya mengandalkan sisa stok beras lokal yang tersedia, seperti beras Mbai dan beras dari wilayah Pantai Utara. Namun, stok tersebut pun semakin menipis. Kenapa beras lokal keluar, ambil beras lokal semua. Dari Mbai, Pantai Utara, tidak seberapa juga. Hasil kita di Flores nih ya terbatas ya. Ya musim hujan, akhirnya kurang jemur, akhirnya hancur, mutunya tidak bagus. Untuk menjaga ketersediaan beras di pasar, pedagang mendatangkan beras dari luar daerah. Beras dari Sulawesi dan beberapa wilayah lain kini mulai mendominasi pasokan di Pasar Wolowona. Kalau beras Mbai sudah kurang, mereka pesan lagi kayak dari Sulawesi. Sekarang banyak beras dari Sulawesi. Langkah ini dilakukan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi meski beras lokal mengalami kelangkaan. Pedagang berharap cuaca segera membaik agar petani lokal bisa kembali memproduksi beras secara normal. RRI ND, Ricardus Kota melaporkan.
Warga Warloka Pesisir terima kembali belasan fosil hasil ekskavasi selama 15 tahun. Selengkapnya Epi Wahab melaporkan. Warga desa Warloka Pesisir didampingi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan atau Divparekraf Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menerima repatriasi hasil ekskavasi sebanyak 15 item yang telah diteliti oleh Departemen Arkeologi dan Program Studi Pariwisata Fakultas Ilmu Budaya UGM bekerja sama dengan University of Glasgow bertempat di Warloka Pesisir. Ketua Tim Peneliti Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya UGM Tular Sudarmadi menyampaikan penelitian ekskavasi ini berawal saat ia berkeliling Flores dan mendapati cerita masyarakat dan mitos terkait peradaban Warloka sehingga mendorongnya melakukan ekskavasi sejak 2010 hingga 2025. Nah, pada waktu itu saya mendapat cerita dari daerah sekitar itu, dari sekitar Bajawa kemudian Manggarai di Ruteng Puu, Tokdo, bahwa nenek moyang mereka itu asalnya dari Warloka. Nah, Warloka ini sendiri, situs Warloka ini sudah diteliti oleh peneliti Belanda sejak sekitar tahun 1949 dan sebelumnya ya. Nah, kemudian ini mendorong saya pada saat ekskavasi di situs Liang Bua membantu pada saat libur supervisor dan saya ceritakan itu, terus kemudian kita bersama-sama berkunjung ke Warloka. Sampai di sini kemudian berkeliling menemukan itu dan saya berpikir bahwa ya ini banyak sekali temuan-temuan megalitik dan mungkin cerita yang mitos ataupun cerita dari mulut ke mulut itu mungkin benar. Berarti saya ingin membuktikan apakah benar bahwa nenek moyang mereka itu berasal dari Warloka, begitu kan. Ia juga mengatakan pengembalian hasil ekskavasi ini juga sebagai bentuk keadilan distributif, di mana pihaknya menyadari betul bahwa hasil ekskavasi merupakan peninggalan leluhur yang bersejarah bagi warga desa Warloka yang dipinjam untuk dilakukan penelitian. Sementara itu, Kepala Divparekraf Manggarai Barat, Stefanus Jemsifori, menyampaikan bahwa pihaknya mendampingi warga desa Warloka melakukan pengecekan terhadap hasil ekskavasi yang dikembalikan. Begitupun dengan menyimpan sementara sembari menunggu pembangunan tempat penyimpanannya di desa Warloka. Kedepannya kami pemerintah tentu akan mau mengenang peristiwa ini, mungkin buat seperti prasasti kah atau monumen kah, tergantung nanti bagaimana saya melaporkan ini ke pimpinan, lalu arahan pimpinan seperti apa. Jadi hampir dipastikan semua wilayah di sekitar perkampungan Warloka ini ada benda sejarah. Yang sebagian ini saya akan laporkan ke pimpinan. Selesai kegiatan, barang-barang antik lainnya yang akan dititip sementara di kantor ini akan saya laporkan untuk kemudian dipikirkan untuk menyimpannya, masih menyiapkan tempat, media, atau mungkin membangun monumen kecil di sini untuk menempatkan benda-benda sejarah ini. Beberapa repatriasi hasil ekskavasi meliputi fragmen tepian gerabah, fragmen gigi gerabah, fragmen bahu gerabah, fragmen tepian keramik, fragmen bibir keramik, fragmen bahu keramik, cawan keramik, fragmen tulang binatang, alat batu, manik-manik, mata uang kepeng atau koin, tengkorak manusia, dan gelang perunggu. Diketahui dari 15 item repatriasi hasil ekskavasi yang dikembalikan, beberapa di antaranya seperti tengkorak dan kerangka manusia dikuburkan kembali, serta yang lainnya akan disimpan untuk dijadikan peninggalan sejarah bagi warga desa yang juga dapat dijadikan objek wisata bagi pengunjung nantinya. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Universitas Flores kini telah memasuki usia ke-45 tahun. Dalam semangat kekeluargaan yang diusung, Universitas Flores melibatkan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dalam seluruh rangkaian kegiatan Dies Natalis ke-45, mulai dari Jumat sore 18 Juli hingga puncak acara pada Sabtu 19 Juli. Laporan Lady Badin. Keterlibatan UMKM ini merupakan wujud nyata komitmen Universitas Flores dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, sekaligus menjadikan kampus lebih dekat dan berdampak bagi masyarakat sekitar. Rektor Universitas Flores ND, Dr. Willy Brodus Lanamana menjelaskan bahwa keterlibatan UMKM sangat penting dalam kegiatan Dies Natalis ke-45 Universitas Flores. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari visi kampus sebagai kampus berdampak. Ada UMKM yang kami undang itu sebanyak ada 10 UMKM yang kami undang. Mereka menjual panganan apa saja, yang penting harga tidak boleh lebih dari 5.000. Jalan sore itu kan pasti haus, pasti pingin jajan. Daripada kita jajan di luar, mereka diundang ke kampus, bagian dari mitra Universitas Flores yang sudah selama ini bekerja sama dengan Universitas Flores. Mereka menjual produk yang mereka miliki
pagi yang mereka sudah jalankan selama ini kami ajak ke kampus. Bapak Ibu dosen setelah jalan-jalan itu, jalan sore itu bisa sedikit mengeluarkan uang untuk bisa membeli mereka punya jualan. Sebelumnya dalam menyambut perayaan ke-45 tahun lembaga pendidikan ini, Uniflor juga telah menyelenggarakan kegiatan penghijauan di 4 desa. Selain itu, kampus juga menggelar kitaran massal sebagai bentuk kontribusi nyata bagi masyarakat. Ini sebenarnya ada kaitan revitalisasi penanaman beberapa anak-anak pohon di 4 titik desa yang ada di luarnya. Sehingga Universitas Flores berdampak, kampus berdampak, dosen berdampak, mahasiswa berdampak, alumni berdampak. Jadi kalau misalnya secara akademik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Teknologi itu mengatakan bahwa kampus berdampak itu integrasi terdalam perguruan tinggi. Pendidikan pengajaran, ilmu pengetahuan yang didapatkan di kelas, dibawa ke penelitian, dapatkan teknologi, dibawa ke kelas lagi, sehingga pembelajaran menjadi kontekstual, hasil integrasi pendidikan pengajaran ke penelitian, dibawa ke kelas, itu dibawa ke masyarakat, sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Dr. Willy Brodus mengajak seluruh sivitas akademika untuk menjadikan Disnatalis ke-45 ini sebagai momentum refleksi bersama, dan ia juga mendorong semangat kolaborasi dalam menatap masa depan Universitas Flores. RRI ND Lady Badin melaporkan. Jumlah wisatawan yang melakukan kunjungan ke situs Megalith Bena meningkat saat liburan. Laporan Nikolaus Makumeli. Jumlah pengunjung yang datang berwisata di situs Megalith Bena alami peningkatan saat liburan panjang beberapa waktu lalu. Terkait meningkatnya jumlah pengunjung di situs Megalith Bena tersebut, disampaikan Ibu Emi, salah satu anggota kelompok lembaga pengelola pariwisata Megalith Bena. Kepada RRI, dirinya menuturkan jumlah pengunjung yang datang mengunjungi situs Megalith Bena atau Rumah Adat Bena, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara selama musim liburan, jumlahnya cukup signifikan, di mana hal tersebut dibuktikan dengan jumlah pemasukan yang berhasil dihimpun dalam seminggu hingga mencapai sekitar 12 juta rupiah. Kami selama ini punya peningkatan. Kami saja ini satu minggu sudah 12, kalau mau 13 juta. Satu minggu, apalagi satu bulan. Pasti ada peningkatan. Situs Megalith Bena atau yang lebih dikenal dengan Kampung Adat Bena yang terletak di Desa Tivoriwu, Kabupaten Ngada, merupakan salah satu kampung adat yang masih menjaga tradisi leluhur dan keunikan rumah adatnya yang masih asli, serta terdapat batu megalith yang dijadikan tempat dilaksanakannya ritual adat. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI ND pagi ini. Dapatkan terus beragam informasi melalui laman resmi kami di rri.co.id dan ikuti media sosial kami di Instagram @RRIND dan juga di Facebook, TikTok @RRIND. Saya Rizwan Sumbi, selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.